Hamas dengan Israel bersiap tukar tahanan dalam putaran keempat di tengah gencatan senjata. 3 warga Israel akan dibebaskan dengan ditukar dengan 90 warga Palestina. Mengutip Palestine Chronicle pada 1 Februari, kabar itu diumumkan oleh Abu Ubaidah, juru bicara militer Brigade Al-Qassam Hamas pada Jumat 31 Januari 2025. Awalnya Abu Ubaidah berniat mengumumkan nama dari 3 tahanan Israel yang akan dibebaskan pada Sabtu 1 Februari hari ini. Nama di antara 3 tahanan itu adalah Over Kaldiran, Gates Monsel Segal, dan Yarden Bibas. Ketiganya digambarkan sebagai orang tua dan sakit. Sebagai balasannya, Israel akan membebaskan 90 tahanan Palestina pada hari yang sama. Hal itu menurut konfirmasi dari Kantor Informasi Tahanan Palestina. Dari ke-90 tahanan termasuk 9 orang yang menjalani hukuman seumur hidup dan 81 lainnya dengan hukuman jangka panjang. Di tengah pertukaran pendapat yang sedang berlangsung, media Israel mengutip ayah 2 tahanan di Gaza yang mengungkapkan rasa frustasinya terhadap pemerintah Israel. Dia mengatakan bahwa pertempuran mereka bukan hanya melawan Hamas, tetapi juga melawan pemerintah Israel. Perkataannya itu dilontarkan sambil mengkritik penanganan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap perjanjian gencatan senjata. Hamas mengklaim bahwa operasi Banjir Al-Aqsa telah menghancurkan mitos Israel. Tak sebatas itu, namun juga sekaligus sebagai pembuka jalan untuk pembebasan perlawanan Palestina. Mengutip Al-Mayadin pada 1 Februari, hal itu diutarakan oleh Kepala Hamas di jalur Gaza, Khalil Al-Hayya, dalam pidatonya pada Jumat 31 Januari 2025. Al-Hayya menekankan bahwa para komandan yang telah menjadi martir telah mewariskan panji yang dijunjung tinggi kepada generasi baru. Diharapkan pemimpin pejuang baru itu yang akan melanjutkan perjalanan dan membuka jalan bagi kembalinya para pejuang yang agung. Al-Hayya juga menekankan bahwa para pemimpin Hamas berada di garis depan para syuhada dan berdiri bahu-membahu dengan rakyat mereka di parit yang sama. Sebagai informasi terakhir, Al-Hayya juga menegaskan bahwa sejarah akan mencatat bagaimana para pejuang Brigade Al-Qassam dan perlawanan berhasil menepati janji mereka dengan membuat musuh takluk alias bertekuk lutut. Pabrik senjata dan markas bawah tanah milik Hizbullah digempur lewat udara oleh pasukan Israel. Lokasi gempuran berada di lembah Beka, Lebanon Timur, dan mengakibatkan 2 orang menjadi korban jiwa. Mengutip Al-Arabia pada 1 Februari, kabar itu diutarakan oleh Kementerian Kesehatan pada Jumat 31 Januari 2025. Lebih tepatnya, kementerian tersebut menyatakan bahwa serangan Israel di wilayah Janta menewaskan 2 orang dan melukai 10 orang lainnya. Sementara itu, militer Israel mengatakan bahwa serangan itu menargetkan beberapa posisi Hizbullah di Beka. Militer mengatakan bahwa target mereka termasuk fasilitas yang digunakan untuk pengembangan senjata bawah tanah dan yang lainnya terkait dengan penyelundupan senjata ke Lebanon. Selain itu, Israel juga mengklaim telah menyerang beberapa target Hizbullah lainnya di sepanjang perbatasan Suriah-Lebanon tersebut. Perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir akhirnya akan dibuka kembali pada Sabtu 1 Februari 2025 waktu setempat. Kabar itu disebut menandai titik balik dramatis dalam proses gencatan dan pertukaran sandera tahanan. Mengutip Al-Arabia pada 1 Februari, hal itu diumumkan oleh seorang pejabat Hamas dengan tanpa disebutkan namanya pada 31 Januari 2025. Lebih tepatnya, informasi itu diperoleh pejabat Hamas dari para mediator. Sementara pembukaan perbatasan Rafah itu dimulai setelah selesainya gelombang keempat pertukaran tahanan. Perlu diketahui, perbatasan Rafah dengan Mesir itu merupakan satu titik masuk utama ke wilayah Palestina dan jalur penting untuk bantuan. Mendengar kabar itu, Uni Eropa memulai kembali misi sipilnya untuk memantau perlintasan perbatasan antara Gaza dan Mesir di Rafah tersebut. Kabar itu diutarakan oleh Kaja Kallas dalam media X-nya pada 31 Januari 2025 kemarin. Kallas menuliskan bahwa misi itu bertujuan untuk mendukung personel perbatasan Palestina dan memungkinkan perpindahan individu keluar dari Gaza, termasuk mereka yang membutuhkan perawatan medis. Iran telah memperingatkan akan terjadinya perang habis-habisan. Iran melontarkan ancaman akan merespons cepat dan tegas jika situs nuklir mereka diserang.
Mengutip Times of Israel pada 1 Februari, hal itu diutarakan oleh Menteri Luar Negeri Teheran Abbas Araghchi dalam wawancaranya pada Jumat 31 Januari 2025. Araghchi menyatakan bahwa Iran akan merespons dengan cepat dan tegas jika situs nuklirnya diserang. Itu yang disebutnya akan berpotensi memicu perang habis-habisan di kawasan. Lebih lanjut, Araghchi mengklaim bahwa jika Israel dengan Amerika Serikat benar melancarkan rencana itu, maka disebutnya sebagai kesalahan historis terbesar yang dapat dilakukan Amerika Serikat. Dengan begitu, Araghchi menyarankan bahwa Amerika Serikat dapat membebaskan dana Iran yang diblokir sebelumnya sebagai langkah pertama membangun kepercayaan antara kedua negara. Prajurit cadangan IDF dilaporkan telah didakwa atas tuduhan spionase alias mata-mata untuk Iran. Diketahui satu di antara tentara berasal dari unit Iron Dome Israel. Mengutip Times of Israel pada 1 Februari, hal itu diumumkan dalam sebuah pernyataan pada Jumat 31 Januari 2025. Lebih tepatnya, jaksa penuntut negara mendakwa dua prajurit cadangan IDF di pengadilan Haifa atas spionase untuk Iran dengan imbalan uang. Kedua terdakwa yakni Yuri Elyasvov dan Georgi Andreyev berusia 21 tahun dari Kiryat Yam. Elyasvov sendiri bertugas di unit Iron Dome militer. Ia dituduh menyebarkan materi yang sangat sensitif tentang teknologi pertahanan rudal kepada pengurusnya di Iran, termasuk foto dan video layar radar. Dakwaan itu menuduhnya menawarkan untuk menjual rekaman video sistem pertahanan rudal kepada yang disebut Boaz seharga $10.000 termasuk uang muka sebesar $800. Adapun Andreyev bertugas di Markas Operasional Angkatan Udara. Keduanya menurut lembaran dakwaan dituduh berkomunikasi dengan agen asing, membocorkan informasi rahasia dan membantu musuh saat perang. Adapun penangkapan kedua tentara cadangan IDF itu diumumkan awal minggu ini oleh polisi dan Shin Bet. Sebanyak 9 negara kompak mengajukan gugatan hukum kepada Israel terkhusus terkait perang di Gaza. Bahkan seorang Perdana Menteri menyatakan bahwa pelanggaran Israel melampaui pembunuhan massal. Mengutip Nyuara pada 1 Februari, hal itu diutarakan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Lebih tepatnya, Anwar Ibrahim menyatakan bahwa pelanggaran Israel melampaui pembunuhan massal dan penganiayaan terhadap warga Palestina. Pelanggaran itu disebutnya telah menyerang fondasi hukum internasional yang merupakan kewajiban masyarakat global untuk dipertahankan. Adapun 9 negara yang menggugat Israel antara lain Belize, Bolivia, Chile, Kolombia, Honduras, Namibia, Senegal, Afrika Selatan, dan Malaysia. Delegasi dari 9 negara itu berkumpul di Den Haag pada Jumat 31 Januari demi meluncurkan tindakan hukum, ekonomi, dan diplomatik terkoordinasi. Bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas pelanggaran hukum internasionalnya, tepat di tengah meningkatnya ancaman terhadap Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.